Tinggal tambahin T nanti ujungnya bakal jadi itu kan. Mayat kan. Nah itu gimana tuh Bang? Coba dunia maya itu kayak apa? Iya, dunia cyber loh. Cyber. Dunia Internet ya Bang ya? Iya. Lebih erat dengan internet. Jadi saudaraku netizen ekivalen rakyat. Netizen temennya bahwa netizen. bahwa tadi dunia maya artinya pengguna dari cyber, dari teknologi yang ada. Jadi begitupun undang-undang IT berarti undang-undang cyber barangkali ya yang dimaksud oleh itu. Ya dan ini yang lagi rame nih Lord kasusnya ini Lord Sandy Aulia nih kan yang lagi ngejar netizen yang menghina anaknya nih. Iya, ini itu termasuk untuk ya bisa saja. Kalau mengacu pada proses menyampaikan pada dunia maya tapi menyangkut nama barangkali ya. Dan menyakiti hati seorang gitu ya. Seseorang dan menyebut nama. Iya. Kalau tidak menyebut nama boleh aja. Satu contoh dalam ekspresi ya. Kita udah biasa sebagai bintang ya kan sekarang penghibur ya komedi. Nah, komedi ini kalau itu dia berhak lucu ya. Iya. Berhak melucu. Lalu kemudian kelucuan-kelucuannya tadi kalau sebut semuanya adalah prinsipnya itu melanggar dunia itu bagaimana? Iya. Nah, ini coba dilakukan hal yang pendapat menurut Pak Maji gimana gitu ya. Karena kita juga tidak bisa kalau disekat-sekat terus begitulah bentuk itu, ya, kebebasan kita di mana juga. Dengan adanya undang-undang ITE gini, kreativitas apa dan bagaimana? Seseorang apakah bisa nanti jadi terbatas? Ya, terbatas. Jadi sebenarnya apa sih dampak yang bisa dianukan oleh kita ya dan bisa dirasakan oleh rakyat dalam ini masyarakat? Kalau rakyat itu beda dengan masyarakat. Tapi masyarakat adalah rakyat. Rakyat adalah masyarakat. Itu hanya di Indonesia yang terjadi. Terus rakyat itu singkatan bahasa Indonesianya itu. Dari raja yang punya hikayat. Tadi menarik yang Lord apakah jadi dibatasi mengenai pembatasan itu tadi, menurut kebebasan berpendapat gitu ya Lord. Menurut saya sih dengan adanya undang-undang ITE itu tidak dibatasi Lord. Tapi kita jadi tahu mana-mana batasan-batasan yang dipayungi hukum ITE. Itu yang dimaksud keuntungan masyarakat ya. Contohnya pemerintah pernah kok mengundangkan Undang-Undang 9 tahun 1998 mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat juga sudah diatur. Tetapi dengan Undang-Undang ITE ini lebih mengkhususkan kepada dunia maya. Jadi bebas itu bukan berarti tanpa batas. Kalau tanpa batas nanti kebablasan. Gitu. Kita perlu mendapatkan applause. Beliau ini hebat pembahasan kaitan dengan proses kadanya dari dunia IT ya. Tapi apa sih sebenarnya yang biasa dilakukan dari seseorang yang melanggar undang-undang IT? Apakah dia bintang? Apakah dia orang hanya pemain daripada Facebook kah? Ataukah YouTube dan sebagainya? Itu apa yang biasa yang terjadi pada proses yang ditangani oleh Bung Paci ini? Saya panggil Bung aja ya. Kalau Pak Ketuaan kan ya. Yang paling muda sering kali bro Paci. Pasal-pasal yang paling sering terjadi di masyarakat. Itu ada pasal dari 27, 28, 29 yang saya amati ya. Apa itu isi-isinya itu? Iya. Kita bisa dengar. Contohnya pasal 27 ayat 1 mengenai pendistribusian atau mentransmisikan suatu muatan asusila. Itu ancamannya nggak main-main, 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Coba enaknya sebentar, tapi karena tadi ya, siarannya itu yang menjadi ini ya. Kalau enaknya pasti dia sebentar acara itu. Dan pasal 2, mendistribusikan atau mentransmisikan suatu muatan perjudian. Itu ancamannya 6 tahun penjara dan denda 1 miliar juga, Lord. Oh, gitu. Sedangkan yang paling sering, Lord, itu pasal 27 ayat 3 tadi. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat mudah diaksesnya suatu informasi dan dokumentasi elektronik yang mengandung muatannya penghinaan dan pencemaran baik, itu ancamannya 4 tahun penjara dan denda. Itu yang paling sering tuh itu ya. Yang paling sering. Tapi bagaimana dengan konten sekarang ya? Banyak sengaja dari kalangan masyarakat yang saya juga tidak tahu ada di sana ya semua. Dengan unsur-unsur yang tadi misalkan berbau porno lah bahasanya ya. Apa ini ada juga bukan pelanggaran atau mungkin norma yang dianggap biasa? Karena itu masuk porno aksi ya? Karena porno aksi. Tapi kalau melihat dari proses keadaannya dunia maya, saya melihat kalaupun di Indonesia, ini contoh yang ada terjadi ya. Seperti itu, dunia maya sekarang ini teknologi bisa juga mengakses seluruh dunia.
Bahwa itu pun terjadi di dunia negara-negara lain yang dia bebas dengan kondisinya. Bagaimana dengan menurut ITE itu sekarang? Tentunya yang menjangkau di ranah Republik Indonesia Ya aja kan loh, itu kan tapi dunia terbuka. Iya. Artinya ketika kita misalkan di pelaku saudara-saudara kita tidak melakukan itu, lalu kemudian ternyata di negara lain juga menampilkan sini bisa kita lihat tiap detik kok tiap hari. Bagaimana dengan itu? Sementara teknologi berkaitan dengan 4G yang sekarang 5G ini tidak bisa membatasi. Tadi kan ada Keminfo yang Tidak bisa akan mengendalikan karena pada persoalannya menurut saya tidak bisa akan mengendalikan. Karena apa? Ketika tidak membuka dengan sistem yang ada di Indonesia, tapi bisa membuka pada informasi yang masuk ke negara lain. Tapi bisa dilakukan pelaporan dulu loh. Oh. Nanti tim dari penyelidik dari Polri pun bisa men-tracking ini ada di mana, siapa yang mengupload. Tapi itu kan uploadnya yang upload loh orang luar negeri loh. Ini gimana? Ya itu kan mencegahnya? melalui proses penyelidikan. Harus diteliti dulu saksi misalnya atau alat-alat bukti apa saja. Dan Artinya, kalau misalnya terbukti kan itu bisa Bagaimana kalau misalkan itu adalah yang mengupload adalah orang-orang negara-negara di luar kita, negara kita. Sementara itu kan masuk. Sementara kita ini adalah orang pengguna daripada IT ini adalah bisa melihat kapan saja. itu Bener nggak? harus ada kerjasama dengan Kominfo juga. Iya. Untuk Apakah memfilter mampu di masuk sana ke filter di Indonesia. Indonesia? Karena apa? Dunia maya, yang disebut dunia maya kalau menurut Lord Rangga nih adalah dunia yang tanpa batas. Ya sebenarnya gini ya Lord, Iya, gini gimana? ya Lord ya Bang Maci ya, ini sebagai awam saya juga. Kalau dengar dunia maya kan terkesan dunia yang nggak real. Iya. Padahal orang yang menggunakan atau orang yang Bener, manusia gerakannya beneran. itu ya real ada gitu. Begitupun yang ditontonkan. Iya. Makanya akhirnya mungkin ya kembali lagi kita berlindung sama Allah karena Iya. ya kita kayak ngetik nih. Iya. Kita kan kadang-kadang suka hilaf. Iya. Suka hilaf misalkan komen atau ya terus kepencet gitu misalkan nge-repost gitu. Iya. Satu hal yang porno gitu kan. Itu kan bisa kena juga ya Bang. Iya, mendistribusikan, mentransmisikan. Nah, juga. Ikut. makanya kita harus ya bijak menggunakan sosial media untuk supaya nanti nggak terjerat di undang-undang ITE. Ada istilah jarimu adalah harimaumu. Nah, Jangan global gitu ini ya. loh. Thinking before posting. Itu netizen ekivalen rakyat. Jadi jarimu sekarang bukan hanya di mulut, tapi jarinya juga adalah harimau. Artinya berarti Bisa ngegigit kita. kalau jari bukan gigit lah. Hah? Ngakar gitu kan. Gitu lah. Aku Iya. terkejut. Masa ini jari ternyata jari harimau juga ataupun singa ya. Iya. Menyebutkan kalau di Makanya kembali lagi tuh Lord. Ini kan termasuk juga saya bikin hashtag Bang. Iya. Bismillah baca Al-Quran rekam Iya. posting. Iya. Daripada kita posting-posting yang negatif, kita posting baca Quran. Kan tidak Insya semua Allah. orang memposting, tapi bisa melihat sebagai pengguna menyaksikan. Insya Allah. Pertanyaan daripada Lord ini tadi dengan beliau ini kan bisa saja contoh melihat mendiskusikan membuka TikTok aja lah. Ternyata yang masuk TikTok di kita ini, di gadget kita ataupun di handphone kita, ini bukan hanya orang Indonesia yang menciptakan Ini udah TikTok, worldwide nih ya. tapi seluruh dunia membuatnya. Siapa bisa akses? Maka pertanyaan saya tadi yang dibilang, Lord Rangga menanyakan ya, gimana orang tanpa saya mau jari ini melihat pun udah keluar kok. Tapi itu dari luar negeri semuanya. Iya. Masuk Lord tanpa diklik, kita udah ngelihat Sudah melihat. si asusila itu. Ya misalkan itu batasan mana bisa mengendalikan dari undang-undang ITE Kalau ini. kasuistis seperti itu yang dilaporkan ya yang membuat itu Lord situsnya itu. Bukan per individu. Misalnya www apa atau konten apa. Ya. Nah, itu yang harus Artinya ketika melihat dilaporkan. seperti kita tidak ini langsung Iya. dilaporkan gitu ya. Oh begitu. Tapi kalau penyedianya ya kalau meneruskan melihat juga nggak apa-apa kan menurut ya, ITE kan? itu Nggak apa-apa kan? Nggak tahu Lord. Saya nggak ikutan Lord. Kalau misalnya melihat. Ya. Tapi ini menarik loh. Ini undang-undang ITE ini makan sebenarnya masih ada yang bilang ini ya nggak mungkin kalau misalkan ada 5 juta orang komen terus tiba-tiba 5 juta orang itu masuk penjara semua kan. Memang ini sekarang maka ini unik masih yang harus perdebatan nih. kita bisa cermati sebagai warga negara Indonesia tentu kita akan patuh dengan hukum yang berlaku ya. hukum positif Pada di proses Indonesia. positif yang berlaku. Cuman kalau misalkan posisinya seperti tadi bahwa ketumpang tindihan. Sekarang udah undang-undang itu udah mengambil peran pasal yang dimaksud di KUHP misalkan. Pencemaran nama baik ya.
terus kemudian berkaitan dengan apa tadi, penghinaan, karena ngutak-ngutik tadi, jari tadi, sehingga inilah batas mana sebenarnya, lalu kemudian dianggapnya pada persoalan perbuatan daripada pengguna itu tadi, sehingga pelanggaran hukum ke IT, yang sesungguhnya itu sudah diperankan kepada Undang-Undang KUHP. Misalnya gimana? Jadi ada orang asas akan kan, berkondisi asas seperti pidana lex specialis derogat lex generali. Undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum. Jadi yang dipakai itu undang-undang khususnya. Ya, yang dimaksud khusus Undang-undang ITE. ITE-nya itu yang dimaksud khusus. Khususnya. Menurut saya gini juga ya, Bang Maci, Bang Lord ya, Pak Lord. Jadi memang undang-undang ITE ini sebenarnya karena adanya dunia cyber sekarang nih. Iya. Ya kalau dulu kan belum ada internet, ya nggak ada undang-undang ITE. Karena sekarang ya itu tadi teknologi berkembang. Ya berkembang juga ciptaan Allah, internet ciptaan Allah. Perantaranya manusia. Ya yang buat Facebook, yang buat YouTube, Google, ya, Instagram, itu juga manusia. Nah manusia itu juga ciptaan Tuhan gitu kan. Nah jadi poinnya mungkin memang kenapa berkembang ya karena ya sudah, ya udah kita udah di era internet ini sekarang. Dan makanya harus ada undang-undang ITE itu. Dan menariknya Lord, undang-undang ITE ini yang saya lihat sejarahnya itu melewati 3 zaman kepala negara. Di tahun 2000 di era Bapak awalnya era Gus Dur ya. Itu mulai pentingnya ada hukum cyber tuh. Hukum cyber ada. Pentingnya seperti bahkan itu. bukan hanya undang-undangnya yang sudah dilengkapi di Polri ya. Juga ada khusus dalam artian cyber juga sekarang, polisi cyber ya. Ini yang saya mau nanya nih, di luar negeri juga ada ya undang-undang ITE ini ya? Ada, bahasanya beda ya? Bahasanya beda. Cyber crime gitu ya? Saya lanjutkan Lord. Lalu 2003 era Ibu Megawati juga mulai tuh dikumpulkan naskah akademik dari Universitas Indonesia dan Universitas Pajajaran. Lalu masuk ke era Bapak SBY tahun 2005 dibentuklah tim panja. 50 tim panja untuk menggodok undang-undang ITE sampai 2027. Zaman kan tahun? Lalu tahun 2008 tanggal 25 Maret tahun 2008 itu DPR mensahkan. Lalu saat ditandatangani oleh Bapak SBY itu pada tanggal 21 April 2008 baru terciptalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi unik nih, melewati 3 zaman kepala negara. Mungkin karena mungkin gini juga. Dan sampai hari ini pun pada dekade presiden saat ini juga kemarin sudah merekomendasikan untuk adanya penelitian kembali ya dalam artian diperbaiki lah dalam proses ini. Ya sebenarnya itu adaptasi kali ya, karena kan semakin berkembang. Kalau mungkin era Gus Dur dulu belum ada Instagram. Kemudian pengalaman dari Pak Maci mungkin kita bisa dengar, pernah menangani siapa dan siapa sih dalam persoalan ini? Artis contoh siapa kita gitu? Undang-undang yang terkait dengan undang-undang ITE. terkait dengan undang ITE ini. Pak Maci dan Dimas yang saya cintai. I love you too. Anak jujur. Iya. Memang beliau itu anak jujur. Anak jujur maksudnya? Iya. Sekarang jadi orang tua jujur. Insya Allah. Kalau nggak jujur, Lord yang akan kalau nggak jujur hidupnya hancur. Kue cucur anget-anget, Aldi Tahir hancur banget. Adanya undang-undang ITE, ya. Lalu siapa sih sebenarnya yang pernah ditangani oleh Bung Faci ya? Mungkin yang unik aja ya. Unik aja, misalkan. Yang berkesan. Kesan. Ini tapi tidak ngerasain orang maksudnya, tidak sebut. Tapi proses siapa dan apa yang pernah ditangani sehingga menjadi proses khusus sebagai praktisi hukum yang dalam hal ini kepengacaraan dalam bidang IT. Ini beliau ini. Pengen dengarin. Terima kasih Lord. Sebelumnya saya tentunya sebagai praktisi hukum, sebagai lawyer, saya pernah menangani atau mendampingi klien saya baik sebagai pelapor dan terlapor. Yang unik nih Lord, yang unik saya membuat laporan juga mendampingi klien saya yang saat itu saya kuasa pelapor saat itu. Bahkan klien saya sudah ditahan dan sudah di dalam tahanan Polda Metro saat itu. Dia itu kena pasal 351 penganiayaan, ancamannya 2 tahun 8 bulan. Nah, lalu sang pelapor klien saya ini yang sudah masuk nih Lord, pernah mention klien saya di Instagram dan melakukan penghinaan, dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik gitu. Lalu kita sebagai kuasa hukum kan harus jeli, kebetulan saya yang menemukan. Lalu saya berkonsultasi juga, saya memberitahu nih ke klien saya yang di dalam. Dia juga pernah
melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik. Yeah. Lalu langsung saja saya sebagai kuasa pelapor melaporkan kejadian tersebut langsung ke Polda Metro Jaya, melaporkan pasal 27 ayat 3. Jadi akhirnya saling melapor dong. Iya. Dan itu lagi rame saya melapor ya. Adalah lucunya gini. Penganiayaan itu kan adanya luka fisik. Itu ancamannya 2 tahun 8 bulan, tapi karena pencemaran nama baik di sosial media dan itu dimention dengan akun bercentrang biru juga dan bisa dibuktikan dan kita punya merekam dan ada bukti dan alat saksi yang cukup, kita melaporkan juga 27 ayat 3 dan itu ancamannya adalah 4 tahun penjara dan 750 juta rupiah. Yang satu di sini 2 tahun 8 bulan, yang di sini 4 tahun. Lebih berat. Tapi Undang-Undang ITE kan itu pasal 27 ayat 3 itu delik aduan. Kalau pasal 351 itu delik biasa. Ya bedanya seperti itu. Jadi lebih mana yang akhirnya mempertemukan itu, lebih mana yang akhirnya dimenangkan dalam artian perkara ini ataukah penyelesaiannya cara apa? Jadinya imbang. Makanya hati-hati dengan jari jemari. Apalagi Undang-Undang ITE itu ancamannya menurut saya tinggi. Itu loh. Itu yang unik ya. Sebagai ada juga saya menangani public figure juga. Saat itu juga udah ditetapkan jadi tersangka. Lalu ada konferensi pers. Kuasa hukumnya orang korban dan ada temannya korban. Itu dia salah ngomong dan tidak bisa dibuktikan. Kita laporin loh. Jadi hati-hati. Walaupun menjadi korban, hak hukum orang lain pun itu berlaku juga ya? sama. Artinya gini yang terjadi Dimas, bahwa juga semua netizen ya, ekuivalen rakyat. Ternyata dengan kondisinya ada banyak undang-undang yang muncul sebagai frame keadilan, tapi ternyata juga ada dampak sisi yang menurut Lord Rangga ini penting disikapi. Kalau orang semuanya melapor, sedikit-sedikit melapor, kemudian melapor ini gimana akhir terjadi seperti ini. Makanya menurut Bung ya, juga Dimas, kayak apa sih sebenarnya dalam proses kejadian saat ini? Mesti ada satu pemilahan ya. Menurut lo tuh begini, setiap laporan orang itu masih dianggap satu kebenaran. Kalau menurut lo saat ada di luar negeri, orang akan melaporkan itu agak segen. Karena pertama kali undang-undang mengatur di sana, itu adalah yang disidik adalah yang melaporkan dulu. Bukan lalu kemudian apa yang kemudian laporan itu dianggap kemudian yang dilaporkan sudah dianggap salah.